Hadis 47 Sunan Ibnu Majah. Haddatsana Muhammad bin Khalid bin Khitasin, haddatsana Ismail bin Ulayyah, haddatsana Ayyub ha wa haddatsana, dan bercerita pada kami Ibnu Majah sapa Ahmad bin Sabit Al-Jahdari wa Yahya bin Hakim. Qala, berkata keduanya, Ahmad dan Yahya. Haddatsana, bercerita pada kami berdua ini sapa Abdul Wahab haddatsana Ayub. Jadi Ayub yang ini sama dengan yang ini. Ya. Jadi Ayub punya dua murid. Pertama adalah Ismail bin Ulayyah, yang kedua adalah Abdul Wahab. Ismail bin Ulayyah punya satu murid, Muhammad bin Khalid, sedangkan Abdul Wahab punya dua murid, yaitu Yahya bin Hakim dan Ahmad bin Sabit. Nah, tiga orang ini, Yahya, Ahmad, juga Muhammad bin Khalid, nah, hadisnya diterima oleh Ibnu Majah. Ditulis dalam kitab ini, dan ya ini hadisnya. An Abdillah ibni Abi Mulaikah an Aisyah qalat, berkata Aisyah, Tala membaca sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayah, pada ini ayat. Ini ayat ini surat Ali Imran ayat 7. Huwallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasabihat. Ya. Ila qaulihi, sampai firman-Nya Allah, wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Jadi sampai selesai ayatnya. Sampai selesai betul ayatnya. Coba kita lihat secara lengkap ya. Kita buka saja loh. Sebentar. Surat Ali Imran ayat 7. Nah, ini. Kita bahas dulu tentang tafsir ayatnya ya. Sebelum nanti kita bahas ke hadisnya ya. Huwa utawi Allah iku alladzi zat anzala menurunkan, siapa zat, siapa Allah ya, alaika atas kamu Muhammad, al-kitaba pada kitab. Kitab di sini adalah kitab Al-Qur'an ya.
kitab Al-Quran. Jadi Allah yang menurunkan padamu, wahai Muhammad, kitab Al-Quran. Minhu iku dari kitab Al-Quran. Ayatun beberapa ayat. Ayatun ini jamak. Jadi pirang-pirang ayat. Muhkamat yang muhkam. Muhkam ini artinya wadihatut dalalah, yang jelas pendalilannya. Jadi dijadikan sebagai landasan hukum, muhkamat. Huna utawi ayatun muhkamat iku umul kitab, induknya kitab. Ya, umul kitab, induknya kitab. Jadi bimakna asluhu al-mu'tamad alaihi fil ahkam. Jadi yang dilandaskan di dalam hukum. Ini adalah yang ayat muhkamat. Ya. Wa ukhor, dan ayat-ayat yang lain ya, mutasabihat sebagai ayat-ayat mutasabihat. Ini mutasabihat itu maknanya adalah serupa. Maksudnya adalah latufhamu ma'aniha. Jadi ayat-ayat yang tidak bisa dipahami makna-maknanya. Contohnya ka'awa ilis suar. Ya, ka'awa ilis suar, seperti awal-awal surat, seperti alif lam mim, ya, alif lam mim ro, termasuk alif lam ro, toha, yasin, hamim, nun. Nah, itu. Ini salah satu contohnya, ya. Ya. Wa ja'alahu kullahu muhkaman. Ya. Dan ya semuanya dijadikan muhkam oleh Allah. Jadi artinya tidak ada yang jelek di situ, tidak ada aib di situ. Ya. Jadi dijelaskan di ayat lain uhkimat ayatuh. Ya, di situ tidak ada cacatnya, tidak ada gimana-gimananya, walaupun statusnya adalah mutasabihat. Itu. Fa'ammal ladina, maka adapun orang-orang fi qulubihim, yang iku di dalam hati mereka zaigun utawi penyimpangan. Ya, zaigun mailun anil haq, menyimpang dari kebenaran. Fayat tabiuna, maka mengikuti mereka ma pada apa-apa tasabaha yang serupa, apa ma minhu dari kitab. Ya, kalau memang di dalam hati orang tersebut ada penyimpangan, ya, pasti bahasanya itu golek-golek, ya, golek-golek. Ibtigo al-fitnati, karena mencari kerusakan. Ya, karena mencari kerusakan. Ya, karena kebodohan mereka itu. Mereka ngutik-utik, nyukit-nyukit, istilahnya golek-golek di dalam ayat-ayat mutasabihat. Wabtigo'a takwilih, dan mencari pengertiannya. Pengertiannya matasabaha itu. Digolek-goleki. Ya. Padahal wama ya'lamu, dan tidak ngerti takwilahu pada pengertiannya,
mata sabaha minhu ilallah kecuali Allah. Ya. Jadi wakofnya di sini ya, wa ma ya'lamu ta'wilahu ilallah. Ya, wa ma ya'lamu ta'wilahu ilallah. Jadi tidak ada yang ngerti mengetahui pengertiannya ayat-ayat mutasabihat itu kecuali Allah. Ini kalau wakaf di sini. Kemudian warosihun dan orang-orang yang mendalam fil ilmi di dalam ilmu. Jadi orang yang betul-betul ahli dalam ilmu ya. Yakuluna berkata mereka, yakuluna berkata mereka, amanna beriman kami bihi dengan mata sabaha itu. Nah, kalau orang-orang yang memang mendalam di dalam ilmu, mereka cukup mengatakan aman nabi itu. Ya, diarani bodoh rapopo. Karena bodoh itu lebih terhormat daripada ngawur. Ya. Lah daripada yang ini, orang-orang yang hatinya nyimpang terus cari-cari artinya, cari-cari pengertiannya, dengan kebodohannya terus ngawur kan gitu. Nah, orang macam ini nanti juga menuduh orang-orang yang rosih ini dengan tuduhan bodoh. Ya kan? Tapi kalau orang rosih ya santai saja. Ya, santai saja. Orang-orang rosih ya santai saja. Mbok arani bodoh ya wis. Ya. Karena bodoh lebih terhormat daripada ngawur gitu. Kulun semuanya baik yang muhkamat ataupun mutasabihat iku min inti robina dari sisi Tuhan kami. Itu ya. Wa ma yadzakaru dan tidak mengambil peringatan ila kecuali ulul albab. Orang yang memang mempunyai akal. Itu. Lengkapnya di situ ya. Lengkapnya ayat seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke hadisnya. Fakola maka bersabda siapa Nabi ya Aisyah, wahai Aisyah. Idza ra'aitum ketika melihat kalian, walaupun yang dipanggil Aisyah, ya Aisyah tapi kalimat sesudahnya idza ra'aitum, berarti kita ya termasuk di situ. Alladzina pada orang-orang yujadiluna yang bantah mereka, fihi di dalam ayat tersebut, ya. Ayat yang menjelaskan itu, termasuk bahas yang mutasabihat itu. Fahum maka merekalah iku aladina orang-orang anahum yang menghendaki atau memaksudkan ya, hum pada mereka sopo Allah. Jadi nanti kalau kalian umurnya panjang terus ketemu dengan ini orang-orang yang ya yaitu tadi golek-golek ya ayat mutasabihat seharusnya ya dipasrahkan pada Allah terus diarti-artikan sendiri, dikarang-karang sendiri, diawur-awur sendiri, yaitu yang dimaksud oleh Allah yaitu ya dimaksud sebagai itu tadi orang yang hatinya menyimpang itu, menyimpang dari kebenaran. Fahdharuhum maka waspadalah. Takutlah artinya waspadalah kalian hum pada mereka. Nah di terusnya ayat itu kan juga ada doanya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab kan gitu kan. Jadi sudah ketemu kebenaran jangan sampai hatinya menyimpang. Ya, termasuk penyimpangannya ya ini yang berkaitan dengan hadis ini.